Berarti kalau misalkan di sini kita satminkalnya sudah pindah ke sekolah swasta, otomatis nanti kalau teman-teman yang belum lulus passing grade ya, peserta tahun 2021, teman-teman nanti menjadi pelamar umum ya. Ini nanti kita masuk ke dalam pelamar prioritas yang ketiga. Kalau teman-teman ini punya status THK 2, pendaftaran P3K 2022 pada akun SSCASN yang merupakan link pendaftaran P3K Guru tahun 2022. Dan nanti pada saat pendaftaran P3K Guru 2022 sudah dibuka, kita bisa melakukan pendaftaran, yaitu melalui akun SSCASN kita masing-masing yang akan direlasikan dengan nick di Dukcapil, kemudian juga relasi dengan data di Dapodik serta di BPDikti. Berikutnya, bagi teman-teman yang sudah memiliki akun, nanti tinggal login saja ya ke akun SSCASN untuk melakukan pembelian informasi. Kemudian kalau yang belum punya akun, ini kita melakukan pembuatan akun terlebih dahulu. Nah, berikut ini kita akan melakukan bahasan terkait tentang dasar penentuan peserta prioritas dan juga peserta umum, yang mana di sini kita nanti akan berbagi cara bagaimanakah cara untuk mengecek satminkal kita itu di sekolah negeri ataukah sekolah swasta. Dikarenakan nanti akan timbul perbedaan kalau misalkan kita itu dari sekolah negeri dan juga sekolah swasta. Nah, dikarenakan di sini nanti kemungkinan besar kalau misalkan teman-teman dari sekolah swasta bisa masuk sebagai pelamar umum. Mungkin saja bagi teman-teman yang sebelumnya itu dari sekolah negeri pindah ke sekolah swasta, atau dari sekolah swasta itu pindah ke sekolah negeri, atau mungkin teman-teman ini mendobel ya, double mengajar di sekolah negeri dan juga sekolah swasta. Kira-kira dengan cara ini kita bagaimanakah cara untuk memetakan posisi kita sebagai peserta seleksi P3K Guru tahun ini itu seperti apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, yang pertama-tama di sini kita bahas dulu ya terkait tentang satminkal itu kira-kira apa. Nah, satminkal ini kepanjangannya apa? Ketika kita melakukan browsing di internet, maka dijawab satminkal itulah merupakan singkatan dari kata satuan administrasi pangkalan ya. Istilah satuan administrasi pangkalan apabila disingkat yaitu menjadi satminkal, atau akronim dari satminkal itu adalah satuan administrasi pangkalan, yang merupakan singkatan atau akronim yang tidak resmi ya dalam bahasa Indonesia. Kemudian apa sih satminkal untuk guru? Nah, guru satminkal dengan tugas tambahan adalah guru yang mengajar pada suatu sekolah atau madrasah yang sekaligus merupakan satuan administrasi pangkalnya dan mendapat tugas tambahan, misalkan sebagai wakil kepala sekolah atau jabatan lainnya. Nah, selanjutnya, apa itu satuan administrasi pangkal yang merupakan akronim dari satminkal ya? Nah, satuan administrasi pangkal adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat tempat guru bukan pegawai negeri sipil yang telah memiliki nomor unik pendidik dan juga tenaga kependidikan ya, atau NPTK, dan melaksanakan tugas mengajar sebagai seorang guru. Nah, pada pendaftaran P3K Guru tahun 2022 nanti, bagi teman-teman yang belum memiliki akun SSCASN, untuk pendaftar baru ya, nanti kita melakukan pembuatan akun terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ketika kita membuat akun dan juga melakukan pendaftaran, di sini nanti akan dicocokkan data kita di Dapodik itu kita berada di satminkal mana. Nanti akan disesuaikan di sini. Kita itu di satminkal mana, apakah di satminkal negeri ataukah di satminkal swasta. Meskipun di sini sama-sama satminkal ya, kalau misalkan negeri dan swasta tentunya nanti akan berbeda teman-teman untuk dari segi prioritas untuk pengangkatan P3K Guru di tahun 2022 ini. Karena kan di sini pada seleksi P3K Guru 2022 kan di sini dibagi ya ke dalam para peserta sebagai berikut yang berhak untuk ikut seleksi. Kalau misalkan saya itu terdatanya itu di Dapodik ya, itu adalah di satminkalnya itu sekolah negeri. Nah, sekolah negeri nanti dilihat dulu apakah masa kerja kita lebih dari 3 tahun ataukah kurang dari 3 tahun. Kalau misalkan saya terdaftar di guru sekolah negeri ya di satminkalnya, maka nanti saya itu kalau misalkan masa kerja lebih dari 3 tahun, maka nanti saya itu masuk dalam pelamar prioritas yang ketiga. Yang mana di sini nanti digabung dengan prioritas kedua, ini didasarkan pada mekanisme seleksi ya. Jadi nggak melakukan ujian CAT UNBK, namun nanti melalui verifikasi dan juga
observasi. Nah itu teman-teman, jadi keuntungannya tuh kalau misalkan kita di sekolah negeri masa kerja itu lebih dari 3 tahun. Kalau misalkan saya itu di sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, maka nanti saya menjadi pelamar umum ya. Nah ini menjadi pelamar umum karena masa kerja kurang 3 tahun, maka di sini konsekuensinya ini saya harus ikut seleksi dengan cat UNBK teman-teman. Nah itu. Nah kalau misalkan sekolah swasta, kalau misalkan kita guru sekolah swasta ya. Nah di sini kita udah pernah ikut dulu seleksi P3K 2001 lalu nggak lulus passing grade, atau juga kita pendaftar baru. Nah nanti kalau kita terdaftar sebagai guru swasta maka nanti kita bisa mendaftar ya, namun nanti kita masuk dalam kategori pelamar yaitu yang ini, yang umum ya, yaitu guru honorer sekolah swasta ini. Jadi kita ikut dalam kategori pelamar umum dan kita ikut seleksi tes atau cat UNBK. Kalau misalkan teman-teman yang sudah lulus passing grade ya dari guru sekolah swasta, maka teman-teman sudah masuk dalam kategori aman karena masuk dalam peserta prioritas yang pertama. Nah dengan demikian menjadi suatu hal yang sangat penting untuk kita melakukan pengecekan apakah kita itu terdaftar di Satminkal negeri ataukah swasta, dan Satminkal kita itu nanti di mana. Nah nanti untuk menyongsong nanti kita bisa ikut seleksi kesesuaian dan juga verifikasi ya, karena didasarkan pada formasi atau kebutuhan yang dibuka pada Satminkal kita masing-masing. Maksud juga untuk teman-teman yang masuk dalam kategori pelamar umum, nah ini juga suatu hal yang sangat penting ya teman-teman. Nah berikutnya sebelum kita masuk ke kesimpulan ya teman-teman, maka kita cek dulu untuk cara cek kita itu masuk di Satminkal mana. Berikut adalah caranya. Nah di sini pertama-tama kita bisa mengecek ya, bisa mengecek di sini yaitu melalui gtkbelajar.kemdikbud.go.id, kemudian kita klik enter. Nah berikutnya di sini pada bagian portal layanan GTK Kemdikbud, di sini kita klik bagian pencarian data. Nah kemudian di sini yang pertama ini kita isikan nama atau nomor peserta UKG atau juga NUPTK atau NIK ya kalau misalkan kita ingat. Kalau nggak ingat kita isikan nama kita saja. Oke, coba sekarang kita isi dulu teman saya yang mengajar di sekolah negeri dan sekolah swasta sekaligus. Kira-kira beliau nanti itu terdaftarnya Satminkalnya sekolah negeri apa swasta atau sudah di remap. Oke, di sini kita masukkan nama dulu ya. Nah, demikian. Kemudian kita pilih provinsi kita itu berada di mana. Kemudian kita pilih kabupaten kita. Kemudian di sini untuk status ini dan juga status registrasi SIM PKB dan juga sinkronisasi kita biarkan aja biar nanti bisa menjaring ya. Kemudian kita klik cari GTK. Nah dengan demikian ini adalah sebagai contoh teman-teman, yang mana di sini ternyata sudah di remap ya kemarin, karena kan double kan harus milih salah satu ya supaya nggak double counting. Nah di sini sekarang ini kita bisa mengecek untuk Satminkal kita. Nah ini kita itu ternyata sekarang sudah berpindah ya, yaitu ke SMP swasta misalkan seperti itu. Berarti kalau misalkan di sini kita Satminkalnya sudah pindah ke sekolah swasta, otomatis nanti kalau teman-teman yang belum lulus passing grade ya peserta tahun 2021, teman-teman nanti menjadi pelamar umum ya. Masuk begitu teman-teman yang mungkin dulu belum melakukan pendaftaran, sekarang nanti teman-teman ketika pendaftaran kalau teman-teman yang belum lulus passing grade ya peserta tahun 2021, teman-teman nanti menjadi pelamar umum ya. Masuk begitu teman-teman yang mungkin dulu belum melakukan pendaftaran di guru swasta, teman-teman ketika sudah menjadi pelamar umum ya bagi teman-teman pendaftar baru dari sekolah swasta ini, atau juga teman-teman itu yang dulu belum lulus passing grade. Meskipun kita itu juga mengajar di sekolah negeri, namun kalau kita milihnya itu di sekolah swasta, maka kita berangkatnya dari sana. Lain lagi dengan teman kita yang kedua ini teman-teman. Nah misalkan di sini adalah untuk namanya, ini kita ambilkan dari salah satu kawan kita. Berikutnya di sini kita pilih untuk provinsinya. Kemudian kita pilih untuk kota atau kabupaten kita. Kemudian kita klik cari GTK. Kalau misalkan seperti ini berarti teman-teman, nah di sini terdaftar di sekolah negeri ya. Terdaftar di sekolah negeri. Kemudian status kita di sini adalah sebagai guru kelas. Kemudian di sini kita aktif ya untuk dapat diknya. Kemudian di sini disesuaikan kalau misalkan masa kerja kita lebih dari 3 tahun, maka kalau kita nggak lulus passing grade ya dulu,
ini nanti kita masuk ke dalam pelamar prioritas yang ketiga. Kalau teman-teman ini punya status THK2, maka teman-teman di sini nanti masuk ke dalam pelamar prioritas yang kedua. Itulah cara untuk mengetahui saat mental kita itu di mana. Dengan demikian untuk kesimpulannya, ini adalah didasarkan pada peserta P3K Guru 2022. Itulah untuk sebagai dasar penentuannya sebagai pelamar umum atau prioritas, itu adalah seperti itu teman-teman, negeri atau juga swasta.